Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tugas Latsar CPNS 2001 Agenda 3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Muhammad Fauzan Kurniawan sebagai ketua, yang kedua Sartika Sari, yang ketiga Indra Herianda Juliardo, yang keempat Usdati Mardia, yang kelima Siti Kuryati. Selanjutnya tema yang kami pilih yaitu banjir di Kota Pangkal Pinang. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode 5W+1H yaitu what, where, why, when, who, dan how. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Huryati. Kami akan menganalisis W yang pertama, yaitu what. Apa yang terjadi? Kasus yang kami pilih yaitu banjir di Kota Pangkal Pinang yang terjadi pada tahun 2021. Pada slide ini ditampilkan 3 berita utama. Yang pertama yaitu baru diguyur hujan, ratusan rumah di Pangkal Pinang kebanjiran. Ini terjadi pada tanggal 25 Maret 2021. Kemudian pada gambar kedua, diguyur hujan deras, Kota Pangkal Pinang kembali terendam banjir. Ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2021 dan pada gambar yang ketiga, Komisi 2 DPRD Pangkal Pinang reses di Gerunggang, warga masih keluhkan banjir. Banjir di Kota Pangkal Pinang setiap tahun terus terjadi. Banjir yang cukup besar terjadi yaitu pada tanggal 25 Maret 2021, di mana ratusan rumah terendam banjir. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Bangka Belitung mencatat ada sekitar 140 rumah terdampar banjir. Sedangkan banjir terakhir terjadi pada 18 April 2021 kemarin yang juga mengguyur rumah Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang yaitu Rosdian Shah Rashid. Yang kedua, banjir yang kerap berulang ini membuat warga resah. Banjir ini berdampak besar bagi perekonomian warga di Kota Pangkal Pinang. Banjir ini merupakan berita aktual dan terkini yang harus segera dicarikan solusinya untuk ditangani. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Usdati. Lanjut kepada W yang kedua, yakni why. Mengapa bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir di Pangkal Pinang. Yang pertama itu faktor alam, yakni curah hujan yang tinggi. Faktor yang kedua, faktor tata kota. Nah, pertama itu ada faktor dari drainase yang tidak mampu menampung debit air. Yang kedua, ada bangunan di sepanjang hulu hingga ke hilir sungai. Yang ketiga, ada pembangunan jalan yang tidak memperhatikan saluran drainase. Nah, kemudian ada faktor sosial, yakni perilaku masyarakat. Nah, masyarakat sendiri ada yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, terbukti dari beberapa berita yang bisa kita lihat di sini, drainase yang penuh dengan sampah dan sungai-sungai yang penuh dengan sampah. Nah, dari faktor-faktor tersebut di atas, merupakan indikasi yang berkaitan dengan yang pertama itu manajemen ASN. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN, seorang ASN diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Agar dapat meningkatkan produktivitas, ASN diberikan hak sesuai dengan proporsionalitas. ASN yang memperoleh hak tertentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. SDM yang bertanggung jawab akan melakukan tugas sesuai kewajibannya dengan komitmen, tanggung jawab penuh, dan mutu yang baik. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan pelayanan publik. Infrastruktur dan fasilitas publik yang baik dan tepat guna merupakan wujud pelayanan publik yang baik. Permasalahan terkait infrastruktur dan fasilitas publik yang belum efektif bagi masyarakat merupakan indikasi pelayanan publik yang belum dibenahi.
Nah, yang ketiga itu ada WOG. Pertama, belum efektifnya koordinasi antara badan atau lembaga atau dinas yang terkait dengan pembangunan drainase sebagai upaya penanganan curah hujan yang tinggi. Yang kedua itu, ada koordinasi antara lembaga terkait pelebaran jalan yang mengganggu saluran drainase. Nah, kemudian ada pula koordinasi antar instansi terkait izin pembangunan di sekitar sungai. Nah, yang terakhir itu terkait koordinasi sosialisasi perilaku masyarakat yang bersih dan sehat. Nah, untuk penjelasan W yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sartika. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai W yang terakhir yaitu who, siapa. Siapa pada analisis kasus kali ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu siapa yang terdampak dari kejadian ini, dan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Siapa yang merasakan dampak dan dirugikan dari kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang ini? Yang pertama tentunya masyarakat. Masyarakat akan mengalami kerugian mulai dari kerugian materi hingga tenaga dan waktu. Yang kedua, pelaksana kegiatan ekonomi. Para pelaksana kegiatan ekonomi tentunya akan dirugikan karena mereka tidak bisa lagi menjalankan kegiatan operasional mereka seperti biasanya. Dan yang ketiga yang akan dirugikan yaitu pemerintah. Karena rusaknya sarana dan fasilitas umum tentunya akan menambah beban dan kinerja pemerintah. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang ini? Tentulah yang bertanggung jawab adalah pemerintah Kota Pangkal Pinang itu sendiri dengan bekerja sama dengan pihak-pihak berikut ini. Yang pertama, kelurahan dan kecamatan. Yang kedua, dinas PU. Yang ketiga, dinas lingkungan hidup, BPBD, Bapeda dan Litbang, Bakuda, relawan seperti aksi cepat tanggap, dan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk bentuk dari kolaborasi pihak-pihak yang saya sebutkan di atas akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara pemecahan masalah banjir yang melanda Kota Pangkal Pinang ini. Dari pemaparan teman-teman tadi, dari penyebab dan juga analisa masalahnya, kami sampai kepada kesimpulan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Yang pertama adalah dalam hal manajemen ASN. Maksudnya adalah bagaimana menggunakan sumber daya ASN ini dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan kebijakan yang sesuai dan juga bisa mengentaskan masalah banjir ini. Yang pertama adalah menggunakan penilaian kinerja bagi ASN agar output program atau output kegiatan pengendalian banjir bisa efektif dan efisien. Yang kedua adalah bagaimana menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi bidang dan juga kompetensi pribadi untuk mengantisipasi dan mengendalikan masalah banjir ini. Karena kita tahu bahwa masalah banjir ini adalah masalah yang setiap tahunnya selalu melanda Pangkal Pinang. Oleh karena itu, menempatkan orang yang pas dan sesuai yang memahami dan juga bisa mengerti penanganan masalah ini merupakan hal yang urgen dan harus dilakukan seperti itu. Berikutnya adalah dalam hal WOG. Menurut kami ada beberapa pihak yang seyogyanya melakukan kolaborasi ataupun bersinergi agar masalah yang melanda Pangkal Pinang yang terkait banjir ini bisa diminimalkan. Adapun pihak-pihak yang menurut kami yang perlu untuk berkoordinasi adalah yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mana berkolaborasi dalam hal menangani masalah drainase primer. Drainase primer ini maksudnya drainase saluran air yang langsung menuju kepada sungai. Berikutnya adalah pihak DPRD membuat aturan terkait bagaimana pembuatan rumah di bantaran Sungai Rangkuy dan Dinas Perkim atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur pelaksanaannya. Jadi pihak DPRD yang membuat aturannya, Dinas Perkim ini yang mengaturnya agar
suasana ataupun di lingkungan bantaran sungai itu bisa clear dan juga tidak menimbulkan masalah dan menyebabkan masalah ke depannya, sehingga masalah yang terkait dengan sungai ini bisa diselesaikan dengan aturan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD maupun dari Dinas Perkim. Berikutnya yang tak kalah penting adalah peran dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda, yang mana perannya sangat urgen sekali. Dari setiap hal, dari hulu sampai hilirnya harus disupport oleh Bapeda. Dalam hal ini Bapeda merencanakan dan mengatur khususnya penganggaran dari setiap kegiatan yang bisa untuk mendukung proses pengendalian banjir ini, dan juga mendukung dalam hal-hal lainnya program-program kegiatan agar bisa mengentaskan masalah ini. Yang selanjutnya lagi yang tak kalah pentingnya adalah ketika terjadi banjir, seringkali menimbulkan genangan. Dengan adanya genangan ini, kita tahu disitulah banyak penyakit yang akan muncul di kemudian harinya. Sehingga perlu peran dinas kesehatan untuk mengedukasi bagaimana cara memiliki perilaku hidup bersih dan sehat kepada warga. Dan juga bagaimana caranya menanggulangi dampak penyakit akibat genangan air. Kita tahu penyakit malaria, penyakit demam berdarah itu bisa disebabkan oleh nyamuk yang berkembang biak di air yang ada di banjir tersebut. Bersama dengan banjir ada penyakit-penyakit lain seperti infeksi dan juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan yang nyamuk ini, seperti chikungunya. Berikutnya yang tak kalah penting tadi mengenai masalah jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga harus juga mengatur kualitas jalan dan juga teknis pelebaran jalannya, sehingga dengan adanya pengaturan ini untuk masalah banjir ke depannya bisa diselesaikan. Yang tak kalah penting lagi, yang terakhir menurut kami, bagaimana melibatkan peran masyarakat yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh adat, dan juga tokoh agama agar bisa memberikan rasa tenang dan juga bisa memberikan edukasi juga kepada warga bagaimana agar bisa mencegah datangnya banjir dan juga bagaimana menenangkan ketika masyarakat sedang terdampak banjir. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk penjelasan dari solusi bagaimana mengatasi banjir dari sisi pelayanan publik. Yang pertama, Pemkot menganggarkan dana untuk mengatasi masalah banjir sebesar 40 miliar untuk tahun 2021. Dan yang kedua, penanganan masalah banjir menjadi prioritas Pemkot Pangkal Pinang. Nah, yang ketiga, focusing anggaran setiap tahun untuk penanganan banjir yang dilakukan oleh Bapeda. Nah, selanjutnya memperbaiki saluran drainase primer yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU. Nah, selanjutnya membuang endapan lumpur dan sampah yang ada di saluran drainase. Dan yang terakhir, pengadaan pompa portabel untuk mengalirkan air luapan banjir ke saluran primer dan sekunder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.